Oke, ini buku yang terakhir atau judul yang terakhir, yaitu judulnya Subatomic World in the Quran ya. Nah, kenapa saya beli buku ini? Banyak alasannya sebetulnya. Karena pertama, karena memang fisik ya, saya belajar fisik gitu ya. Dan ini dilihat dari perspektif, dikaitkan dengan Quran, Islam gitu ya. Jadi Subatomic World in the Quran sangat menarik banget gitu ketika baca judulnya gitu ya. Terus ketika saya baca sinopsisnya itu mirip kesimpulan saya di paper saya sebelumnya, di paper saya Al-Ghazali's Concept of Causality and Quantum Physics Finding a Point of Relevance. Seandainya saya mungkin punya buku ini sebelumnya, saya akan masukkan ini sebagai referensi. Karena kesimpulan saya di situ, semakin orang mempelajari sains semakin deep gitu, semakin dalam, mereka itu menuju sesuatu yang apa ya istilahnya itu ya, kalau saya sih melihatnya sebagai sesuatu yang Tuhan itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Begitu darah indahnya gitu ya, menariknya gitu ya dunia. Jadi dalam konteksnya dengan subatomik yang begitu kompleks gitu ya. Dan dengan hukum-hukumnya yang ada gitu ya, keunikan di dalamnya itu. Ini saya tidak, rasanya tidak mungkin begitu saja ya, bagaimana hal itu ada begitu saja gitu ya. Dan kalau kita menuju kepada prinsip ketidakpastian gitu ya, itu juga jadi banyak aspek lah ketidakpastian kalau dari hukum kuantumnya misalkan, tapi juga kita bisa lihat dari kompleksitinya semakin ini apa namanya, without limit ya gitu kayak. Kemudian juga keindahannya gitu ya dari aspek jamal gitu ya, keindahan keteraturan yang ada di dalamnya itu. Ini aspek-aspek ini bisa kita elaborasi lah untuk kemudian memberikan satu penguatan kepada adanya supernatural gitu ya. Yang kalau bagi kita jelas yang itu sudah diciptakan dan itu kita disuruh berpikir dalam Al-Quran tentang hal-hal semacam itu, tentang alam ini gitu ya. Nah ini dan yang kedua ya, alasan yang kedua sebetulnya selain menarik itu karena murah banget itu ya, 15 dirham gitu. Jadi kalau 15 dirham di sini buat beli apa ya? Ya mungkin buat beli makan sekali, kurang kayaknya. Biasanya 25-an ya sini kalau makan sekali. Jadi murah itu, sekalian saya beli sama buku-buku yang lain gitu ya. Jadi ini saya bacakan ya, ininya menarik sih, apa namanya, ini buku lama sebetulnya, buku lama 1997 kalau tidak salah ini bukunya, di One Press, saya nggak tahu, first reprint 1981, lama banget, jadi udah lama banget sih bukunya ini memang. Tapi ya oke, menarik, di One Press ya. Oke, baca ya, saya baca terakhir. Subatomic world in the Quran. Ini sinopsisnya. The deeper the physicists go into trying to understand the workings of the universe and to explain the basis of matter and its constituents, the closer they come to the picture of existence which is given in the Quran. They are not discovering anything new. The terminology is different, but the picture of matter is the same. However, it is only a limited picture, and the Quran goes beyond it in a way which the physicists are not capable of grasping through their present frame of reference. So exciting, yeah, to read this. It's excited ya, to read this. Jadi
I mean like it's interesting book to read ya. Maybe tonight I will read this. Oke, itu saja ya teman-teman. Kalau yang yang tertarik dalam sains ini menarik lah. Oke, see you.